main pukul-pukul gitu guys, berantem gitu, ribut terus. Jadi bikin kita nggak betah gitu guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Andre Yoshida Channel guys. Jadi di video kali ini gua mau jalan-jalan lagi guys. Jalan-jalan sekitar pedesaan yang ada di sini guys. Ini pedesaan tempat gua tinggal gitu guys. Oke, kemarin ada yang komen apa aja sih persyaratan mau ke Jepang gitu guys yang harus dipersiapkan. Sedikit gua mau ngebahas persyaratan yang harus disiapkan ke Jepang gitu guys. Jadi sebenarnya gini ya guys, ini gua ngebahas ini sesuai yang gua alami aja gitu guys. Jadi gua mau ngebahas tentang ya magang ke Jepang, kerja ya, magang ke Jepang ya. Kalau masalah kuliah atau apa ya, masalah kuliah atau kayak perawat kayak gitu, gua nggak terlalu paham sih sebenarnya. Tapi sebenarnya ini umum sih yang harus kalian punya gitu guys. Oke, langsung saja guys. Yang pertama, niat dulu guys. Itu yang pertama, itu paling utama gitu guys. Niat bahwa kita itu mau pergi ke Jepang gitu guys. Oke. Yang kedua, mental guys. Jadi mental ini menurut gua penting banget gitu guys, karena kalian itu mau pergi ke Jepang gitu guys. Pergi ke Jepang itu bukan jarak yang dekat, terus gimana ya, jauh dari keluarga, jauh dari anak, jauh dari istri yang sudah nikah gitu ya guys. Terus kita bertemu sama orang-orang yang belum kita temui di Indonesia gitu guys. Jadi orang-orang Jepangnya kayak gimana gitu. Terus kalau misalkan apa ya, kalau misalkan lagi sakit, siapa yang ngurusin, jauh dari keluarga gitu. Pokoknya mental kayak gitulah pokoknya. Terus kalau misalkan keluarga di Indonesia lagi sakit, kita nggak bisa langsung pulang, kita harus ngurus cuti dulu, ngurus apa dulu gitu, mempersiapkan uang buat ongkos pulang ya, kayak gitu. Pokoknya mental kayak gitulah. Karena perusahaan Jepang itu ada juga yang nggak ngasih izin, nggak ngasih cuti, harus pulang ke Indonesia gitu guys. Apalagi dalam keadaan kayak gini ya, lagi corona kayak gini, susah banget mau pulang. Oke, itu ya mental guys. Setelah mental ya, terus yang ketiga itu bahasa juga sangat penting banget, karena bahasa Jepang ya, karena bahasa Jepang itu alat komunikasi kita di Jepang gitu nantinya gitu kalau sudah ke Jepang. Dan orang Jepang itu jarang yang pakai bahasa Inggris gitu guys, kecuali kalau yang kuliah gitu kan, pintar-pintar bahasa Inggris. Kita pintar bahasa Inggris kalau misalkan kerja di pabrik atau di pertanian atau di konstruksi kayak gitu, jarang banget pakai bahasa Inggris guys. Jadi bahasa itu sangat penting banget. Jadi kenapa sangat penting? Karena gini guys, jangankan di Jepang ya, beda bahasa gitu. Di Indonesia aja, kalau yang di Indonesia aja yang satu bahasa gitu, banyak banget salah paham, banyak banget miskomunikasi gitu guys. Jadi ya kayak gitulah pokoknya, benar-benar belajar bahasa gitu. Tapi sebenarnya sebelum pergi ke Jepang itu, di lembaga-lembaga pengiriman pemagang itu
Ada sih, ada belajar bahasa Jepang selama 3 bulan kalau nggak salah, 3 bulan paling lama 6 bulan itu belajar bahasa gitu. Tapi alangkah baiknya kita sebelum masuk ke lembaga, sebelum kita masuk ke LPK gitu guys, ada bagusnya kita kursus kayak gitu ya, kursus belajar bahasa gitu, kursus kayak ya kursus dasar kayak gitulah, menghafal kosakata bahasa Jepang lebih banyak gitu. Oke. Ya, itu yang ketiga ya. Terus yang keempat. Yang keempat itu pengalaman. Nah, kalau masalah pengalaman ini menurut gua nggak terlalu penting lah. Tapi ya ada bagusnya juga sih kalau punya pengalaman gitu guys. Jadi kita tahu orang-orang di sekeliling pabrik kita gitu, nemu orang asing gitu, orang-orang yang belum kita temui sebelumnya gitu. Jadi suasana pabrik itu kita tahu gitu kalau punya pengalaman. Tapi banyak juga yang baru lulus sekolah langsung pergi ke Jepang gitu guys. Ya, pengalaman. Oke, pengalaman. Terus yang ke berapa ya? Niat, mental, bahasa, pengalaman. Terus yang kelima ini berhubungan dengan badan gitu guys. Jadi buat kalian yang nggak tahan dingin, jadi kalian yang nggak tahan dingin itu mendingan nggak usah pergi ke Jepang gitu guys. Seperti yang kalian ketahui bahwa di Jepang itu ada yang namanya musim dingin gitu guys. Dan perubahan musim itu 1 tahun itu ada 4 kali gitu guys. Kalau menurut gua sih musim dingin yang paling gua nggak suka gitu. Karena musim dingin aduh nggak bisa naik sepeda, harus jalan, jadi salju lebat gitu. Coba bayangin aja guys, gua kalau masuk shift 1, kalau masuk shift 1 gitu, masuknya jam 6 gitu guys, dan berangkat dari rumah itu jam setengah 6, jam 4 itu udah harus bangun gitu. Pagi-pagi gitu enak-enak tidur, terus dinginnya sampai minus guys, minus sampai berapa derajat gitu, sampai minus 5 derajat atau 10 derajat itu pernah guys. Jadi pokoknya kalian yang nggak kuat dingin mendingan nggak usah gitu. Apalagi kalau kalian ditempatinnya kerjanya di luar gitu, kayak konstruksi atau pertanian gitu, itu di luar guys kerjanya gitu. Kalau dingin kedinginan, kalau panas kepanasan gitu guys. Terus kalau masalah uang gitu guys, kalau uang itu nggak terlalu ini banget gitu. Soalnya gua dulu emang orang nggak punya gitu, nggak punya duit sama sekali gitu. Jadi modal nekat gitu. Kalau uang itu rezeki kan nggak tahu dari mana datangnya gitu guys. Rezeki itu datang dari arah yang tidak terduga gitu. Pokoknya kalau uang itu gua bela-belain dulu minjem gitu, dari mana aja dapat gitu. Apalagi sekarang banyak LPK yang ini guys, yang sistem pembayarannya itu setelah di Jepang gitu guys. Jadi setelah di Jepang itu dicicil gitu, dalam waktu setahun itu harus lunas gitu. Ada juga yang kayak gitu. Pokoknya ya macam-macam gitu guys. Macam-macam, jadi begitulah. Jadi kalau menurut gua yaitu mental itu yang paling penting. Terus bahasa juga penting banget, karena ada kejadian, ada kasus gitu guys, orang jadi si peserta magang itu nggak terlalu pinter gitu bahasa Jepangnya. Jadi salah paham itu banyak gitu guys, disuruh ini malah ngelakuinnya ini, disuruh ini malah ngelakuinnya ini gitu.
Jadi bermasalah terus sama ininya guys, sama orang-orang Jepangnya gitu. Masih mending kalian itu dapat nemu orang Jepangnya, orang yang baik gitu guys. Kalau nemu orang yang kurang ini mah, wah, kadang suka main pukul-pukul gitu guys, berantem gitu, ribut terus. Jadi bikin kita nggak betah gitu guys, bikin kita nggak betah di Jepang, terus bawaannya pengen pulang gitu guys. Sementara ya pikirkan aja lah, kalian kesini dengan modal apa gitu. Kalau misalkan kayak gua gitu, modal minjem dari orang gitu, terus kerja di Jepang baru 5 bulan atau 6 bulan sudah nggak betah, sementara utang belum dibayar. Oh pokoknya bermasalah gitu lah, pokoknya pusing gitu. Makanya itu mental harus di ini guys, harus dipersiapkan. Jadi kalau mental benar-benar harus dipersiapkan, mental dan bahasa sih kalau menurut gua. Oke lah, ini gua lagi di taman yang ada di daerah pedesaan. Jadi ini taman ini kalau hari libur itu suka banyak pengunjung. Kebetulan hari ini hari Jumat gitu guys, hari biasa. Oke, indah banget ya pemandangannya. Lihat aja. Mantap. Jadi ini danau guys. Oke, ya segitu ya. Jadi gua nggak bisa merekomendasiin LPK ya, lembaga-lembaga pengirim itu nggak bisa ngerekomendasiin gitu. Kalian harus kesini, kalian harus gini. Gua nggak bisa kayak gitu guys. Jadi pokoknya kalian cari aja informasi tentang pemagangan ke Jepang gitu guys. Ya kalau masalah kayak lamaran kayak gitu yang dipersiapkan ya sebagai kayak ini aja guys, kayak mau ngelamar pekerjaan di pabrik biasa gitu guys. Kalau punya pengalaman ya kayak Pak Lari gitu, jadi malah lebih bagus gitu. Oke lah, gua akhiri video ini sampai sekian aja guys. Jadi kayak gitulah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Hatur nuhun.